bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan takdirnya kita bisa bertemu kembali lewat media YouTube ini. Mudah-mudahan dengan media ini kita bisa mengambil manfaat dalam rangka thalabul ilmi, meningkatkan amal, iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan cara-cara yang cukup sederhana ini. Saudaraku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, insya Allah kita selalu mendapat lindungan, keberkahan, serta kemudahan daripada Allah SWT. Dan bagi yang menyaksikan video ini, insya Allah ini adalah merupakan rezeki tersendiri buat kita, bisa bersilaturahim, bisa memberikan informasi kebajikan, dan kita jadikan sebagai ladang amal untuk menjadikan upaya perbaikan diri kita dan kita semua yang menyaksikan video ini. Dan kami berharap mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk diri kami sendiri, juga buat para pemirsa di mana saja berada, insya Allah. Kita masih bicara tentang pasca kehidupan di dunia, yaitu kematian. Masih dalam pembicaraan kematian, kita sudah mendapat informasi dari kubur tentang kondisi tempat di mana kubur itu berada. Dan sekarang kita akan coba informasikan pertanyaan kelima atau pernyataan kelima dari kubur itu yang diambil dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kubur menyatakan bahwa ana baitus su'ali mungkar wa nakir. Saya ini adalah tempat di mana pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir itu dilakukan. Karena memang ahli kubur itu akan mendapat pertanyaan-pertanyaan berkisar kehidupan kita selama di dunia. Mungkin bagi orang yang selalu beramal soleh, ya, senantiasa berupaya beribadah, takarub Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia tahu bahwa informasi dari Rasulullah dalam hadisnya, kalau hambaku mendekat kepadaku untuk ampunan doa selangkah atau berjalan, maka Allah sebagai Al-Khaliq Maha Pencipta akan mendekati hambanya dengan berlari. Subhanallah, begitu cepat menyambut kedatangan hambanya yang mohon ampun. Itu bagi orang yang memang beribadah. Kemudian Allah juga akan mendekati hambanya sehasta apabila hambanya itu mendekati Allah untuk ampunannya, untuk doanya, itu sedepah. Maksudnya adalah bahwa Allah akan lebih cepat, lebih banyak menghampiri hambanya yang mohon ampun daripada hambanya itu sendiri. Atau kalau boleh dengan bahasa lain, kalau hambanya itu mendekati Allah dengan 1 meter, Allah akan mendekati hambanya lebih dekat lagi dari 1 meter. Begitulah Allah dengan kasih sayangnya untuk memberikan pertolongan, kasih sayangnya, ampunan, keadilan, dan sebagaimana yang ada di Asmaul Husna terhadap hambanya. Bahkan Allah sangat suka sekali kepada hamba Allah yang bersegera dengan taubat dan ampunan atas kesalahannya, mohon ampun atas kesalahannya. Itu senangnya Allah adalah seperti senangnya orang yang kehilangan sesuatu harta benda yang disayangi atau disukai, ketemu kembali tanpa ada sedikit pun cacat, berkurang atau hilang. Itu bagaimana senangnya orang apabila kehilangan harta, ketemu kembali tanpa kurang. Subhanallah, begitu bahagianya.
Pernah nggak kita mendengar seorang yang kehilangan sepeda motor? Membeli sepeda motor dengan mencicil 100.000, 200.000 sampai lunas 3 tahun. Setelah lunas, motor itu hilang. Entah siapa yang mengambilnya. 1 minggu, 2 minggu sudah dinyatakan hilang. Ternyata hari berikutnya ada orang mengantari sepeda motor yang hilang itu kepada si pemiliknya tanpa ada yang rusak. Bagaimana bahagianya orang itu, motornya kembali di tangannya. Begitulah Allah, senangnya, bahagianya apabila ada seorang hamba yang sadar atas kesalahan dan dosanya, memohon ampun kepada Allah. Begitulah Allah senangnya. Jadi Allah itu sangat senang kepada hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut dengan taqarrub Allah, zikrullah, selalu zikir, ingat kepada Allah. Itu Allah senang. Itulah kasih sayang Allah. Maka manusia atau hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dia akan mendapat kemudahan atas pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Karena Rasulullah memberikan pelajaran buat kita untuk menghindari kesulitan dari jawaban pertanyaan malaikat. Maka Rasulullah memberikan pelajarannya. Sering-seringlah fahami, amalkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid. Kalimat pernyataan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Jadi untuk kita memudahkan menjawab apa yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir, maka Rasulullah memberikan pelajaran buat kita dengan kalimat syahadat, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, tidak ada Tuhan, itu artinya. Tidak ada sesembahan illallah, kecuali Allah. Kemudian Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, di mana Rasulullah adalah tempat di mana wahyu Allah untuk memberikan pelajaran seluruh umat melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Melalui Nabi Muhammad Rasulullah, di mana wahyu yang datangnya dari Allah untuk pelajaran, peringatan dan kabar gembira buat manusia itu melalui Rasulullah. Itulah kalimat tauhid, syahadat, yang mungkin bisa kita harus biasakan membaca itu, tadaburi, fahami. Setelah kita mengucapkan kalimat tauhid itu, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, aman, nyaman. Karena memang kita sebagai manusia itu akidahnya adalah hanya Allah yang wajib disembah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Rasulullah, utusan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa, satu, dan tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada sekufu juga, artinya yang menyamainya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid yang bisa memberikan syafaat buat kita, memudahkan menjawab setiap pertanyaan yang datangnya dari malaikat munkar wa nakir. Subhanallah. Hadirin sekalian yang berbahagia, memang kita terkadang berat, sulit untuk melaksanakan itu. Tapi ini memang ajaran Rasul yang harus kita laksanakan sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Rasul.
Siapa orang yang melaksanakan, menghidupkan sunnahku, dia itu yang sejatinya cinta kepadaku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang cinta kepadaku, kata Rasul, maka dia itu akan bersama-sama aku masuk dalam surga. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, maka pegang eratlah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan lain, apalagi kategori alam. Makhluk, semua alam itu adalah makhluk ciptaan Allah. Al-Khaliq hanyalah Allah. Ini yang harus kita pegang teguh. Jangan gadaikan la ilaha illallah dengan sesuatu yang tidak memiliki harga, sehingga kita nanti tergolong orang yang tergelincir daripada akidah yang benar. Karena la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang diajarkan Allah dan Rasulnya, bahwa kita hanya kepada Allah lah untuk kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Demikian saudaraku sekalian yang berbahagia. Maka dari 5 pertanyaan kubur telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri kami sendiri yang dhaif, yang lemah, yang masih perlu dengan belajar di sana sini. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tak ada gading yang tak retak. Kalau gading gak retak ya palsu berarti. Kalau gadingnya retak mesti. Jadi manusia gak ada yang sempurna. Kecuali Rasul memang sifatnya maksum, dijaga oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah mari kita tetap berpihak kepada Allah, pegang kalimat tauhid, senantiasa membaca bismillah pada setiap kita melakukan sesuatu apapun di dunia ini. Bersedekah, sholat malam, dan tadaburi Al-Quran. Itulah insya Allah 5 hal yang bisa memberikan syafaat kita di alam kubur nanti. Walafu minkum, mohon maaf mungkin ada salah kata dan kurang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.